Halo teman-teman semuanya, selamat datang di @meliora Storytelling Channel. Jumpa lagi dengan Mas Olo, suami sempro di sini, dan hari ini kita mau bahas atau kupas atau melihat pernyataan bahwa sekarang tuh banyak orang nggak mau disebut sebagai influencer. Hah? Loh, kenapa? Bukannya itu mimpi ya? Kata Mas Olo kan banyak orang pengen jadi konten kreator kan? Ya, konten kreator ya, bukan influencer. Kenapa? Nah, nanti aku akan bahas di sini, teman-teman. Jadi gini, teman-teman, ada beberapa percakapan yang aku lakukan dengan teman-temanku, ya, teman-temanku kreator gitu ya. Aku bilang, "Cie, yang influencer," gitu ya. Nah, ternyata dia marah disebut influencer. Loh, kenapa emang kan lu influencer gitu ya? Lu bikin konten kan? Lu menginfluence orang kan? Dia influencer. Nggak mau dia katanya. Nggak mau gua. Malu jadi influencer lah. Kok malu sih? Kan padahal kan kalau dalam dunia agency ya, industri ini kan namanya KOL ya, Key Opinion Leader gitu ya, atau yang disebutnya influencer gitu ya, menginfluence orang. Kenapa orang nggak mau disebut influencer? Nah, jadi teman-teman, dunia atau kata-kata atau industri yang namanya influencer itu telah mengalami yang namanya degradasi moral, teman-teman. Karena kelakuan influencer itu sendiri ya gitu ya. Ya sebagai contohnya dulu sempat viral tuh ada influencer makanan, kita nyebutnya foodies gitu ya, food influencer yang dia minta gratisan dan dibarter dengan exposure atau konten gitu ya. Kayak bahasanya tuh, aku mau minta makan gratis dong, nanti gue barter sama exposure. Kan itu secara moral nggak banget ya, maksudnya kayak aduh jangan deh gitu. Lalu ada juga kasus travel influencer gitu ya, dia minta tiket gratisan, minta hotel gratisan untuk nginep bersama dengan keluarganya. Ya keluarganya banyak nih, ada kali 10 orang gitu ya, dan akhirnya mencoreng nama influencer itu sendiri ya. Terus ada juga influencer gadget gitu ya, review gadget influencer gitu, dia minta gadget loh gitu ya, padahal selama ini kan gadgetnya dipinjemin gitu ya, itu harus dibalikin lagi. Akhirnya kata-kata influencer itu mendapat cibiran, cemoohan, atau mungkin stigma negatif dari netizen, teman-teman. Jadi banyak yang bilang, ah influencer apaan, bilang aja mau makan gratis gitu. Ah influencer apaan, bilang aja mau nginep gratis. Ah influencer apaan, bilang aja mau HP gratis gitu. Jadi influencer itu terkait dengan kata-kata gratis gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya image influencer ini, image kata-kata influencer ini rusak karena influencernya sendiri, pengaruh influencernya itu sendiri gitu. Jadi mungkin yang ngerasa tenar, ngerasa seleb gitu ya, ngerasa sebagai seorang influencer gitu ya, pada akhirnya dia berhak untuk meminta apapun dan orang harus mengikuti permintaan dia. Ini tuh semacam star syndrome ya, dan biasanya teman-teman yang terkena star syndrome ini sifatnya biasanya arogan, teman-teman. Nah makanya banyakkan konten kreator sekarang, atau mungkin teman-temanku juga, atau mungkin aku juga gitu ya, enggan atau males atau malah nggak mau gitu ya, malu bahkan disebut sebagai influencer. Pasti jawabannya apa? Enggak, gue bukan influencer kok, gue konten kreator gitu. Kalau kayak aku nih, Mas Olo nih, ditanya Mas Olo influencer ya? Oh enggak kok, gue cuma storytelling gitu ya, storyteller gitu ya. Jadi makna atau kata influencer ini udah bener-bener negatif banget di mata masyarakat. Ya memang sih pada akhirnya influencer itu sendiri mendapatkan maknanya ya, menginfluence orang, tapi ternyata menginfluence-nya ke arah yang bad, yang buruk, yang membuat orang tuh jadi mencibir gitu ya. Apaan influencer, nggak jelas loh gitu. Padahal kalau dari kata-kata aslinya gitu ya, dari bahasa aslinya, influence itu ya, itu kan adalah memberikan dampak, memberikan manfaat, memberikan impact gitu ya, yang dimana harusnya ke arah yang positif, bukan ke arah yang negatif gitu. Tanpa perlu kalian menjadi seorang content creator, sebenarnya kalian juga adalah influencer gitu ya. Misalnya kalian sebagai suami dalam rumah tangga gitu, kalian menginfluence istri kalian untuk bisa membangun misalnya bahtera rumah tangga dalam landasan doa. Itu kan influence juga kan gitu. Atau misalnya kalian sebagai seorang istri gitu ya, mengajak suaminya untuk sabar, nggak marah-marah, untuk bisa menenangkan hati, untuk bisa apa ya namanya, meredam emosi gitu ya, anger management. Kan itu juga termasuk influence juga kan? Influencer juga sebenarnya. Atau kalian bisa menginfluence orang tua kalian untuk apa? Hidup hemat, gaya hidup sederhana gitu ya. Atau misalnya untuk hidup bisa tidak tergantung sama orang lain gitu kan. Itu kan juga termasuk influence juga kan, menginfluencer juga kan. Dan bahkan kalau menurutku ya, influencer sesungguhnya tuh adalah orang yang tidak bikin konten sama sekali gitu ya. Dia bikin karya selain konten, misalnya buku nih.
ada JS Kairen gitu kan, dia juga termasuk influencer juga kan. Om Yandi Lawrence gitu kan, dia bikin film sore kan, dia juga influencer juga kan. Atau misalnya mungkin para pemuka atau ulama gitu ya, pada pemuka agama, ulama-ulama atau pendeta kan, dia juga menginfluence juga, mereka juga influencer juga, walaupun mereka nggak bikin konten, bukan sebagai seorang pengguna atau penggiat sosial media. Nah itu makanya kadang-kadang ada pergeseran kata-kata maknanya ya kan jadi negatif ya, karena akibat pelaku dari orang-orang yang menganggap bahwa dirinya adalah influencer gitu. Jadi kata-kata influencer tuh sekarang udah negatif banget, dan para pengguna sosial media, netizen gitu ya, ataupun mungkin orang yang mau jadi konten kreator, mereka nggak mau disebut influencer karena influencer tuh malu-maluin, negatif citranya di masyarakat gitu. Nah yang kedua lucunya adalah orang yang menyebut dirinya influencer itu adalah mereka yang merasa menginfluence, padahal influencer belum tentu ada, kegiatannya belum tentu ada gitu ya. Belum tentu ada orang yang terinfluence dengan mereka gitu. Mereka mengklaim dirinya, self claim gitu ya, dirinya bahwa gue menginfluence orang. Padahal sebenarnya influencer yang sesungguhnya adalah bentuk suatu hakikat gitu ya, atau suatu sebutan untuk orang yang udah merasakan manfaatnya gitu. Jadi yang berhak nyebut influencer itu bukan orang influencernya, bukan, tapi orang-orang yang udah merasakan manfaatnya. Jadi misalnya istriku ya bilang, sayang, kamu influencer banget loh katanya, kamu udah menginfluence aku gitu kan. Ya harusnya begitu kan, harusnya begitu ya, orang yang mendapat manfaatnya baru deh menyebut orang itu influencer gitu. Aneh dong kalau misalnya aku nyebut, ayo aku influencer loh, aku udah influence kamu kan. Tapi kalau istriku bilang, influence apaan? Perasaan kagak ada, perasaan malah bikin sebel gitu kan. Nah kan jadi lucu ya kan. Nah itu kesalahan utamanya penggunaan kata influencer adalah orang menjadi self claim atau mengklaim dirinya sendiri sebagai seorang influencer. Jadi ya udah terlanjur rusak, udah terlanjur buruk citranya, udah terlanjur bad habit gitu ya. Udah terlanjur dapet cap di masyarakat jelek gitu kan. Udah akhirnya nggak pernah dipakai lagi tuh kata-kata influencer. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, Mas Olo influencer ya, siap-siap aja jawabannya, bukan, aku storyteller gitu. Kalau enggak, kamu influencer ya, bukan, aku konten kreator doang kok gitu. Nah lucunya ada beberapa orang yang mengatakan itu dengan nada sebenarnya merendah gitu ya, nadanya enggak kok, aku konten kreator doang gitu ya, tapi ujung-ujungnya meninggi nih. Jadi contohnya gimana? Mas Olo influencer ya? Enggak kok, gue cuma konten kreator doang, tapi followers gue udah 30 juta sih gitu. Itu juga lucu sebenarnya. Jadi maksudku gini loh teman-teman, kalau kalian yang udah menjadi konten kreator atau influencer atau mungkin storyteller gitu ya, tetaplah memiliki hati atau jiwa atau sifat atau karakter yang humble gitu. Jadi jangan ada namanya star syndrome ya teman-teman, karena percayalah star syndrome itu akan nantinya merusak nama kalian, branding kalian, bahkan pekerjaan kalian. Yang parahnya lagi bisa merusak industri ini. Contohnya tadi ya kata-kata influencer tadi. Jadi please buat teman-teman yang mungkin tenar karena viral atau nggak sengaja gitu ya, tetap memiliki hati yang rendah. Hati yang rendah tuh artinya bukan hati yang kayak pembantu, tuh bukan. Rendah hati itu ya, hati yang mau menghamba gitu ya, hati yang nggak terlalu sombong gitu ya. Artinya adalah kalian tetap ingat bahwa semuanya adalah punya Tuhan, bisa diambil seketika juga. Masih ingat kan Odading Mang Oleh kan, ya kan, karena hanya viral doang tiba-tiba jeret, terus habis itu langsung dropnya cepet. Jadi jangan sampai kalian terbawa situasi, terbawa euforia, terbawa arogansi bahkan, karena kalian tiba-tiba kontennya viral, kontennya rame, akhirnya kalian lupa daratan gitu ya bahasa kerennya gitu. Jadi tetaplah memiliki hati yang humble ya teman-teman, tetaplah memiliki karakter yang rendah hati gitu ya, dan ya udah jangan sebut influencer ya. Mendingan sebutnya kalau nggak konten kreator ya storyteller aja. Oke, gitu aja ya teman-teman. Semangat, jangan tinggi hati, jangan arogansi. Salam storytelling dari Suami Sempro Mas Olo. Bye bye.